Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan DKUKMP Kota Banjar, Jawa Barat menerima usulan konsep pelaksanaan berjualan pada masa PPKM darurat. Kepala Dinas KUKMP Kota Banjar Edi Herdianto mengatakan paguyuban dan perwakilan pedagang pasar mengusulkan beberapa poin dalam musyawarah yang berlangsung di kantor UPTD Pasar. Ia mengatakan pada Senin 19 Juli 2021 mendapatkan usulan dari paguyuban dan perwakilan pedagang yang ada di Pasar Banjar untuk pelaksanaan berjualan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Menurut Edi, sebelumnya pedagang pasar dengan kategori non-esensial tidak diperbolehkan untuk berjualan selama PPKM darurat di Kota Banjar berlangsung hingga tanggal 20 Juli 2021. Kendati begitu, pemerintah sangat mewajibkan para pedagang untuk melaksanakan penerapan protokol kesehatan dengan baik saat kembali berjualan sesuai dengan poin yang telah disepakati bersama. Walaupun ini masih dalam usulan, diharapkan dapat disetujui karena mereka harus berusaha terlebih dahulu untuk meminta kebijaksanaan. Ia berharap pemangku kebijakan bisa mengakomodir yang sudah diusulkan berkaitan dengan protokol kesehatan. Sudah ada informasi tentang adanya perpanjangan PPKM darurat hingga akhir bulan. Akan tetapi yang terpenting mereka sudah mempunyai aturan yang hari ini akan diusulkan kepada pemangku kebijakan untuk nanti ke depannya. Edi berharap peristiwa kurangnya komunikasi yang terjadi sebelumnya tidak terulang kembali. Selain itu, para pedagang di pasar dapat mematuhi protokol kesehatan saat berjualan. Apabila semuanya sudah mematuhi protokol kesehatan dan aturan yang hari ini dikonsep, maka tidak akan ditindak oleh petugas. Ia berharap miskomunikasi seperti kemarin tidak terulang kembali dan menjadi bahan evaluasi semuanya agar lebih baik. Sekretaris Keluarga Besar Pedagang Pasar Banjar KBPPBA Sukmana mengatakan usulan tersebut bertujuan agar para pedagang bisa berjualan kembali dan tetap menjaga protokol kesehatan. Pertama, pengaturan gerbang pintu keluar masuk, kedua pembentukan Satgas COVID-19 Pasar, dan semua pedagang serta pembeli harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian jam operasional pedagang dengan kategori esensial dimulai dari pukul 3.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat dan kategori non-esensial pukul 7.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Jumlah pembeli juga dibatasi maksimal 2 orang dalam satu waktu transaksi untuk non-esensial. Selanjutnya untuk pedagang kuliner tidak melayani makan di tempat. Setiap pedagang disarankan untuk menyediakan cadangan masker untuk pembeli dan menyediakan tempat cuci tangan. Ini baru konsep untuk kemudian diusulkan kepada kepala daerah sebagai pemangku kebijakan. Ya, dia meminta yang pertama yang operasional, yang kedua melaksanakan prokes dengan baik, Ya, tapi alhamdulillah dari para pedagang yang hadir, mereka berupaya akan melakukan sesuai usulan mereka supaya dapat diakomodir oleh pemangku kebijakan. Jadi kelihatannya mereka itu sangat antusias. Pada intinya Dinas KUKM ini siap memfasilitasi usulan-usulan mereka ke pemangku kebijakan, yaitu ke wali kota sebagai wali kota dan sebagai ketua Satgas. Apalagi sekarang kan PPKM ini ditambah, diperpanjang sampai dengan akhir bulan. Tapi kalau kita sudah melakukan upaya itu, insya Allah nanti tidak akan kaget termasuk para pedagang yang ada di depan. Tapi mengharapkan tadi para pedagang yang ada di belakang mengharapkan kalau di depan sudah tertib, otomatis ke belakang juga tertib. Dalam arti pintu masuk di depan ada kaki lima segala macamnya, itu dari depannya harus betul-betul gitu, harus betul-betul disadari oleh mereka sendiri yang berjualan gitu. Harapan kami supaya nanti setelah pertemuan ini dan sampai ke depan itu menjadi acuan SOP mereka lah di pasar ini. Intinya kita mengajukan dari pihak wali kota dan reng-rengannya semua mengatakan bahwa kami harus membuat SOP untuk berdagang di saat PPKM. Dan kami sudah beberapa poin sudah disepakati, diantaranya yang pertama terkait dengan jam operasional, kemudian pembentukan Satgas COVID, kemudian setiap pedagang menyediakan alat cuci tangan, seluruh penduduk pasar diharuskan menjalankan prokes ya, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kemudian jumlah pembeli maksimal 2 orang dalam satu transaksi khusus untuk non esensial ya. Dan kemudian untuk pedagang makanan harus menyediakan kursi untuk menunggu maksimal 3 kursi plastik. Yang selanjutnya
mengingatkan pembeli untuk mentaati prokes dan menyediakan masker. Itu mungkin beberapa usulan yang disampaikan oleh teman-teman dari pedagang pasar. Harapannya adalah ini disepakati, disetujui oleh Ibu Wali Kota dan yang diantaranya ada oleh Ibu Kapolres dan yang lain-lainnya mungkin, dan setelah itu kami akan membuat surat rujukan ya untuk Pak Ibu Wali Kota dan ini supaya memang ini menjadi diketahui oleh bersama, dan setelah itu hasilnya kami akan sebar ke seluruh pedagang ya supaya dipahami. Sandi, Harapan Rakyat, Banjar.